Menurut Koswara, Maslow melukiskan manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan sepenuhnya puas. Bagi manusia, kepuasan itu sifatnya sementara. Jika suatu kebutuhan telah terpuaskan, maka kebutuhan-kebutuhan yang lainnya akan muncul menuntut pemuasan. Begitu seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan kepuasan sementara menurut Maslow. Maslow menyampaikan teorinya tentang kebutuhan bertingkat yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama ada fisiologis, yang kedua rasa aman, yang ketiga cinta dan memiliki, yang keempat harga diri, dan yang kelima aktualisasi diri. Kebutuhan dasar atau fisik, yaitu kebutuhan dasar fisiologis yang meliputi kebutuhan makanan atau minuman, pakaian, istirahat, seks, dan tempat tinggal. Harus lebih dulu dipenuhi sebelum beranjak pada pemenuhan kebutuhan psikis atau cinta, rasa aman, dan harga diri. Yang pertama, kebutuhan dasar fisiologis atau fisik. Maslow menyebut bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak mungkin ditunda. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendesak, sehingga paling didahulukan pemuasannya oleh individu. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan tentunya merupakan masalah yang terpenting apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, maka seseorang akan cenderung bergerak untuk berusaha mencapai kebutuhan di atasnya demi untuk memenuhi kebutuhan tingkat berikutnya. Karena besar kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis. Dengan kata lain, seorang individu yang melarat kehidupannya mungkin sekali akan selalu termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan ini. Kemudian apabila kebutuhan ini belum terpenuhi, maka seseorang tidak akan bergerak mencapai kebutuhan berikutnya dan cenderung mengalami problem kejiwaan dan ketimpangan perilaku yang dapat menyebabkan kehidupan individu tersebut tidak mengalami perkembangan, bahkan akan mengalami penyimpangan yang lebih negatif. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, kebutuhan makanan dan minuman. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan minum, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan, agar memperoleh keseimbangan dalam berpikir untuk kebutuhan selanjutnya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Laila. Berikut kutipannya. Yang kedua, ada kebutuhan pakaian. Kebutuhan fisiologis selain makan, manusia memerlukan pakaian agar memudahkannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan mendesak dalam pemenuhannya dan diusahakan harus dipenuhi oleh manusia sebisa mungkin. Sebab bila tidak terpenuhi, seseorang akan merasa tidak percaya diri
dalam menjalani kesehariannya. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan ini tidak selamanya bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Berikut kutipannya. Yang ketiga ada kebutuhan istirahat. Kebutuhan dasar fisiologis selain makanan, minuman, dan pakaian, kebutuhan istirahat juga termasuk kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan ini adalah keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional, bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Terdapat beberapa karakteristik dari istirahat, di antaranya merasa segala sesuatu dapat diatasi, merasa diterima, mengetahui apa yang sedang terjadi, bebas dan gangguan ketidaknyamanan, mempunyai sejumlah kepuasan terhadap aktivitas yang mempunyai tujuan, mengetahui adanya bantuan sewaktu memerlukan. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan yang paling mendesak pemenuhannya agar seseorang dapat berpikir dengan baik demi kelangsungan hidupnya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Berikut kutipannya. Yang keempat, ada kebutuhan seks. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan dengan pemenuhan yang mendesak untuk didahulukan. Namun dalam pemenuhan kebutuhan ini perlu pemikiran yang sehat agar dapat terpenuhi dengan baik. Paling umum, seks digunakan untuk mengacu pada bagian fisik dari berhubungan, yaitu aktivitas seksual genital. Seks di lain pihak adalah istilah yang lebih luas. Seks diekspresikan melalui interaksi dan hubungan dengan individu dari jenis kelamin yang berbeda atau sama dan mencakup pikiran, pengalaman, pelajaran, ideal, nilai, fantasi, dan emosi. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Berikut kutipannya. Yang kelima, ada kebutuhan tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan dasar fisiologis. Pemenuhan kebutuhan ini paling mendesak untuk didahulukan oleh setiap individu agar memudahkannya memperoleh ketenangan dalam mempertahankan kehidupan secara fisik. Tanpa tempat tinggal, seseorang akan merasa terusik kehidupannya dari keadaan sekelilingnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran individu dalam menjalani kehidupannya, seperti tidak tenang karena merasa tidak terlindungi secara fisik. Seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan ini dengan cara apapun agar memperoleh ketenangan dalam berpikir untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya dengan tujuan tanpa mencapai kebutuhan yang lebih baik. Yang kedua, ada kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis merupakan kebutuhan yang akan diusahakan oleh individu setelah kebutuhan dasar fisiologisnya terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan dasar fisiologis merupakan motivasi untuk bergerak memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, terlebih dahulu harus terpenuhi kebutuhan yang di bawahnya. Selain kebutuhan fisik, seseorang akan mengusahakan pemenuhan sejumlah kebutuhan fisikisnya agar dapat dengan mudah mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Adapun kebutuhan tersebut
adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total. Dengan demikian, kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak selalu terpenuhi dengan total, sebab manusia tidak pernah dapat dilindungi sepenuhnya dari ancaman-ancaman atau perilaku berbahaya. Orang lain yang belum diketahui kedatangannya, namun kebutuhan ini tetap akan dipenuhi oleh individu sebisa mungkin demi mencapai ketentraman dan kesejahteraan guna untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita. Berikut kutipannya. Yang kedua ada kebutuhan rasa cinta dan ingin memiliki. Kebutuhan rasa cinta adalah kebutuhan untuk saling menghargai, menghormati, dan saling mempercayai. Menurut Maslow, cinta adalah hubungan sehat antara pasangan manusia yang melibatkan perasaan saling menghargai, menghormati, dan mempercayai. Dicintai dan diterima adalah jalan menuju perasaan yang sehat dan berharga. Sebaliknya, tanpa cinta menimbulkan kesia-siaan, kekosongan, dan kemarahan. Dengan demikian, kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki ini merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak bisa ditolak oleh individu. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita karya Laila S. Chudori. Berikut kutipannya. Yang ketiga ada kebutuhan harga diri. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan yang keempat yakni kebutuhan akan rasa harga diri. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan penghargaan dari orang lain. Adapun kebutuhan akan harga diri ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh individu, baik penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri maupun dari orang lain, guna mengetahui atau yakin bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita. Berikut kutipannya. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk mengungkap diri atau aktualisasi diri. Kebutuhan ini menuntut individu untuk mengembangkan potensinya menurut kemampuan yang dimilikinya guna memperoleh kepuasan. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut Bercerita. Berikut kutipannya.